Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ummati ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah memberi kita nikmat yang banyak sehingga kita tidak dapat menghitung nikmat tersebut. Oleh karena itu, mari kita menyukuri nikmat Allah dengan melafazkan alhamdulillah. Selawat serta salam mari kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman Islamiyah dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah saudara-saudara, kalian tahukah saya ini siapa? Saya ini adalah seorang peramal. Saya akan meramalkan apa yang akan terjadi pada tanggal 17 nanti. Yang mana yang akan terjadi pada tanggal 17 ini terjadi dalam setahun. Yang mana yang terjadi ini tragedi sangat besar. Yang mana pada malamnya itu semua kaum muslimin berbondong-bondong ke masjid memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada bumi kita akan terjadi pertumpahan darah. Ada yang tahu kenapa? Ya, karena terjadinya pemotongan hewan kurban. Kurban itu diambil dari kata bahasa Arab, saudara-saudara. Quraba yakribu, artinya dekat. Sementara masdarnya kurban. Yang mana dalam ilmu sarf ada kurban ini adalah masdar khairun, yang artinya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mengorbankan sebagian harta kita agar kita bisa dekat kepada Allah. Ingat, setiap perjuangan butuh pengorbanan. Setiap pengorbanan butuh perjuangan. Seperti saya yang rela berjuang dan berkorban untuk mendapatinya. Mengorbankan paket untuk mengecatnya, mengorbankan uang untuk beli hadiah, mengorbankan waktu agar bisa bersamanya. Itu semua mudah kita lakukan. Tapi mengapa kita tidak bisa mengorbankan sebagian harta kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ingin mendekatkan seorang wanita, kita butuh pengorbanan, saudara-saudara. Kita mengorbankan sebagian harta kita. Berapa habisnya kita tidak peduli. Yang penting kita bisa dekat dengan seorang wanita. Akan tetapi malah sebaliknya, saudara-saudara. Mengapa kita tidak bisa mengorbankan sebagian harta kita agar kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa? Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kurban. Tak bisa kita beli 1 ekor sapi, maka kita beli 1 ekor kambing. Tak bisa juga, mari kita sama-sama menginfakkan sebagian harta kita ke infak kurban. Ini enggak ditanya, kok infak kurbannya cuma 50.000? Allah, enggak apa-apa. Orang dapat dagingnya enggak seberapa. Enggak boleh seperti itu, saudara-saudara. Mari kita ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah, saudara-saudara. Berapapun yang kita infakkan itu nanti akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Zudalah dari ayat 7 sampai ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang membuat satu kebaikan atau mengerjakan satu kebaikan walaupun hanya sebesar biji zarah, maka dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang membuat satu keburukan atau suatu kejahatan walaupun hanya sebesar biji zarah, maka dia akan melihat juga balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menginfakkan sebagian harta kita kepada Allah. Jangan takut untuk bersedekah, jangan takut menginfakkan uang kita. Ingat, Allah itu Maha Kaya, nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hanya mengorbankan harta, hanya mengorbankan 1 ekor sapi, hanya mengorbankan 1 ekor kambing. Ingat, Nabi kita Ibrahim alaihissalam saja, dia rela mengorbankan dia rela mengorbankan anaknya, yang mana anaknya itu dibesarkan dari kecil hingga dewasa, saudara-saudara. Rela dia korbankan agar apa? Agar dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berkorban. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat Al-Kautsar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, kata Allah. Nikmat yang banyak, harta yang banyak, jabatan yang tinggi, uang yang banyak. Agar apa? Agar kita bisa
mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak, malah sebaliknya kita gunakan semua harta kita itu untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Dan Allah Taala firman dalam ayat yang kedua yang berbunyi, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah kamu li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah kamu. Dalam ulama lain mengartikannya fasholli, salatlah kamu, yang mana artinya adalah salat Idul Adha. Li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah kamu sesudah salat Idul Adha. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi dalam ayat yang ketiga yang berbunyi, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya Muhammad, orang yang membencimu akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Siapakah orang yang membenci Nabi Muhammad? Orang yang membenci Nabi Muhammad dialah orang yang tak mendengar perkataan Nabi. Nabi suruh berkorban dia tidak mau. Nabi suruh bersedekah dia tidak mau. Nabi suruh berjihad jalan Allah dia tidak mau. Itulah orang yang membenci Nabi Muhammad. Wa abtar, kata Allah, akan jauh dari rahmat Allah. Kalau kita sudah jauh dari rahmat Allah, saudara-saudara, maka semua hidup kita tidak akan berkah. Hidup kita tidak berkah, harta kita tidak berkah, anak kita tidak berkah. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menginfakkan sebagian harta kita untuk berkurban agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin ini dapat saya sampaikan. Saya mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Rodotul Jannah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Baiklah, saya bernama Rizky Efranda. Saya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.